Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tosa Anggara dengan NIM 21042219. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak IF Permana STMPT. Dan untuk materi yang akan dipaparkan pada video kali ini yaitu mengenai sistem pendukung manajemen. Dan untuk jenis-jenis sistem pendukung manajemen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu TPS atau Transaction Processing System. Yang kedua OA atau Office Automation. Yang ketiga DSS atau Decision Support System. Dan yang keempat ASS atau Executive Support System. Dan langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai sistem pengolahan transaksi atau TPS. Transaction Processing System atau TPS atau sistem pengolahan transaksi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menghasilkan atau memproduksi data. Sebagai contohnya yaitu TPS yang mendapat data dari luar adalah pemasukan data penjualan, pembuatan faktur transaksi, pembuatan cek, reservasi hotel, keluar masuk data keuangan pada bank, point of sale atau komputerisasi pada kasir penerima uang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu otomasi perkantoran atau OA. Secara fungsional, Office Automation System atau OAS merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Kemudian OAS dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengkomunikasikan informasi yang terjadi di organisasi atau perkantoran. Kemudian masuk kepada materi yang ketiga yaitu sistem pendukung keputusan atau DDS. Decision Support System atau DDS wawasannya lebih luas karena pada umumnya program DDS mempunyai kemampuan ASS ditambah kemampuan analisis. Meskipun tidak mempunyai kemampuan penyajian presentasi sebagus ASS, definisi DDS sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Dan untuk ciri-ciri serta keuntungan dalam menggunakan DDS. Yang pertama, dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Yang kedua, sistem dapat berinteraksi dengan pemakaiannya sehingga dapat mencoba keputusan lebih dulu. Yang ketiga, lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan keputusan yang intuisi atau mengandalkan perasaan, terutama untuk lingkungan cepat berubah. Dan yang keempat, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer yang kurang berpengalaman. Yang kelima, untuk masalah yang berulang, DDS dapat memberikan beberapa manajer berkomunikasi dengan lebih baik. Yang keenam, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Yang ketujuh, membantu bermacam-macam bagian dari manajemen. Yang kedelapan, DDS didesain untuk mudah dibuat dan mudah dipakai. Yang kesembilan, DDS digunakan untuk membantu manajer sehingga setiap saat dapat diabaikan atau dibatalkan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai sistem pendukung eksekutif atau ASS. Nah, tujuan Executive Support System adalah untuk mengintisarikan informasi dari bermacam-macam sumber lalu diserahkan pada manajer tingkat atas atau MTA. MTA biasanya membutuhkan informasi atas dasar Critical Success Factor atau CSF, yang artinya faktor yang telah membuat suatu organisasi berjalan menuju sukses. Kemudian sifat dan keunggulan pada ASS pada umumnya, yang pertama itu dapat menyajikan informasi yang lebih relevan demi menghemat waktu MTA. Yang kedua, dapat membantu MTA mengetahui lingkungan dengan lebih cepat, lebih singkat, dan lebih up to date. Yang ketiga, dapat dibuat khusus atau secara individu sesuai dengan yang diminta MTA. Yang keempat, mempunyai kemampuan grafik yang cukup. Yang kelima, dapat berkomunikasi dan membandingkan strategi. Yang keenam, dapat memberikan gambaran individu. Yang ketujuh, mampu mengambil data dari luar dengan mudah. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.